Ini dulu yang tadi itu meranggas itu. Iya, peranggas ini malah lebih parah, itu kan bekasnya masih ada. Terus solusinya diapakan? Digali, sampai akar bisa ternyata dikocor insek sama fungi. Jadi iki sampai metu ya, iki metu, terus akar serabut yang belit itu terus kocor air. Nanti setelah dibersihkan kasih insek sama fungi di. Oh, insek lewat melalui tanah ya. Akar air 20 liter. Kalau terlanjur itunya cekung gimana Pak Gus? Ya ini dilebarkan Pak, makanya ini harus ada parit. Ini kan cekung dulunya. Pinggirnya dibuang. Pinggirnya iya dibuang, guaro. Kayak gini Oh, semua itu akarnya putus gede-gede. Masalahnya Oh, itu loh Bu. Itu kan yang kena penyakit, udah tak perlakukan kayak gitu. Itu kan tanahnya tuh buangannya. Iya, belum sehat bener ya, masih ada. Iya, baru dibenerin ya. Jadi tanahnya harus cembung ya. Nah, ini kalau nanamnya itu loh. Supaya akarnya bisa dikeluarkan. Sepertiga ini sudah sepertiga, kedua pertiga, belum full nih. Tapi kalau sudah buah, pembesar buah full 3/3. Oh gitu. Iya. Ya ini bunganya banyak nih, luar biasa. Ini paling butuh 3 Pak. Ini butuh 3. Ini butuh 2. Nanti kalau cari-cari 20 lah. Ya. Kita pilih yang 20 is oke. Itu Pak dulu 40. Jualnya nggak susah nih Pak pohonnya. Ini Pak Catur. Dulu 40 Pak. Tuh lihat bekasnya peranggas kayak gitu. Itu kalau dulu dipaksa 40, ya? 40 lebih. Artinya kalau dipaksa Di usia ya? 2 tahun menjelang ke 3 tahun nekat karena saya udah wah ini kalau nggak segera pulih modal kacau. Akhirnya sebagian tak biarin. Ya intinya kerawat, air, tunggu pemburuan cukup. Pemburuan lihat itu pasti di luar. Kalau sudah umur pasti berbunga. Kalau asal pohonnya sehat ya berbunga. Kalau ada yang bilang pohon subur nanti jual daun itu salah. Pak, ini yang Pak Her yang suka mana? Yang perusahaan itu, yang Cino itu loh, yang sering ngeluarin. Rene, dia mesti anu. Temenan. Punya dia bagus terawat. Tapi dia nggak kayak gini. Ya kayak gini, saya udah. Apalagi lawannya yang di sana tadi, lagi yang hidup. Ya apa yang hidup ada. Loh ini yang di Malaysia yang perkebunan durian bagus banget. Bareng nguruh iki yo, salah. Fisik anu loh, pohonnya. Fisik pohonnya. Kalau jam 9 lah kita. Maghrib ke atas lah. Terus satu kebun di sini, Pak. Sama-sama bunga banyak, kita biarkan. Hasilnya sama, Pak. Nah, kalau di sana yang saya bantu polinasi ya ambrol banyak juga Pak ada. Berarti kan saya anggap nggak efektif. Karena apa? Itu tempat lain juga. Karena apa? Di sini angin masih bagus. Masih banyak tawon banyak, banyak, kelelawar banyak gitu loh Pak. Urusannya di pasar Tawon banyak itu sekali. Bisa dicek kalau sudah bunga mekar pagi-pagi itu suara kayak gini udah itu lebah. Sebenarnya yang bisa membuktikan itu Pak Agus tadi. Bapak ya. Bapak manual. Kalau duri hitam dengan bawor itu kan servingnya bagus. Tapi musangking servingnya dari Malaysia itu bilang 0 Bu. Selfing dengan dia sendiri. Makanya musangking dikatakan butuh D24 atau D88 itu supaya tidak sumbang polinasi. Kalau saya sendiri Pak, ini yang di Joglo. Itu kan musangking kan kita biarkan bahkan pupuknya NPK 1616 mutiara 1616 itu. Kita biarkan saja. Kita nggak kasih MKP, nggak kasih. Soalnya itu waktu itu masa-masa pertumbuhan Pak tahun lalu. Belajar sinau bareng lah. Kalau seminar terlalu keren lah kalau kita kan. Tapi pulang dari sini tuh harus bisa ngerawat durian 2 hari saja. Nanti jangan seperti di ruangan, kita memang full di lahan, tapi harus orang-orang yang memang ada niat. Di lembah hujan juga kan kalau dikit air berturun sebenarnya nggak tergenang. Perawatan itu. Ini kemarin Jumati air tebak Pak. Moga, makan siang kita. Sekali bahwa kita sudah berkumpul hari ini di tempatnya Pak Agus yang mewah. Saya bangga karena saya orang Pati juga Pak. Bapak Ibu sekalian, saya lahir di Kayu Kulon. Jadi kalau Bank BRI itu adalah rumah saya dulu dilahirkan. Jadi ari-ari saya ditanam di sana. Jadi saya orang Kayu Kulon, orang Pati.
Ya, sedulur-sedulur, berarti kan kita saudara nih. Dan bangga lah. Bangga bahwa kita punya Pak Agus, Pak Niko, Pak Dodi, paling tidak 3 orang ini kita anggap sebagai pengurus besar kita yang di pertanian durian di Pati. Ada masalah ke beliau, ya kita akan buatkan grup WA juga. Saya akan menyampaikan beberapa informasi juga yang penting-penting. Saya punya grup banyak sekali Pak, dari Medan, Pekanbaru, Padang, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, banyak sekali. Saya kurang lebih ada 15 grup. Saya juga termasuk rajin memberikan informasi pelan-pelan, karena berdurian itu memang harus satu-satu masalahnya. Ya, saya namanya Satodian Wisada, lahir kelahiran Kayu Pati, Kulon. Saya 2 tahun saja saya di Pati, kemudian saya ke Jakarta, umur 4 tahun saya dibawa ke Papua. Jadi dari TK sampai SMA saya selesai di Papua. Kemudian saya dapat rezeki masuk, murah sekali saya masuk ke IPB. Saya masuk juniornya Ibu Ami, ya. Selesai dari sana saya pergi ke Pekanbaru, ke Indah. Nah, ini adalah pertemuan kita yang pertama, saya juga yang pertama kali di Pati. Saya inginkan adalah kita pertemuan lagi nanti di Desember kalau boleh. Karena Pak Ariko bilang Desember adalah musim buah. Kan enak tuh, ya kan? Minta Pak buahnya Pak. Ya kan? Pak Ariko ini pertama kali kebun kita yang perkenalan kita yang mungkin berapa tahun lalu Pak ya? 97 Pak. 19. Wah, selama itu. Ya, perkenalan kami ya sampai hari ini. Belum ada cari di sini pertama kali. Betul. Ya Pak Agus itu bagus nih. Kan maksudnya waktu itu dulunya lah. Betul. Kondisi kebun luar biasa bagus, dari kanopinya juga pertumbuhannya luar biasa. Membuka sedikit pemikiran Bapak tentang pupuk, tentang nutrisi ya. Nanti kalau mau kena hama penyakit dan sebagainya kita tahu sedikit-sedikit lah, kita boleh untuk mempergunakannya. Pupuk ya tentang nutrisi tanaman durian ini memang kita baru buka itu sekitar 8 tahun lalu. Pak Isnul mana? Pak Isnul. Ya, kita ke Jepara gitu ya, durian terkenal, disitulah muncul baru kita giatkan. Jadi kalau namanya durian saya baru belajar dari 8 tahunan. Ya, tapi hidroponik juga kami kerjakan juga. Ya, nama saya di hidroponik juga cukup bagus. Jadi istilahnya 10 petani hidroponik di Indonesia, 8 masih pakai kami punya lengkap. Nah sekarang kita bergerak di durian, satu persatu kita pelajari biologisnya, pelajari bagaimana pola pertumbuhannya, tidak ada bubukan. Berapa hari begini, sekarang aja baru pasti kan. Nah, tapi nutrisi saya fokuskan diri bagaimana di nutrisi itu berdurian. Nutrisi ini juga untuk semua tanaman, bukan hanya durian. Tapi masing-masing punya fase pertumbuhan yang beda. Bisa jadi bunga mati. Hasil lem Pak. Makanya tiap bulannya, oh saya sudah lakukan ini Pak, saya sebulan sekali sudah kasih. Sekarang dia bunga, ya kan? Nah, apa yang dilakukan? Ya kalium, kalsium dan boron, cukup itu selesai. Ya mikro kita cukup itu. Cuma itu doang. Ya, jangan memfoto kemudian nanya Pak, tanpa ada latar belakang itu apa benci Pak? Foto, Pak kenapa ini? Wih, kayak dukun kita. Mulai bakar minyak. Yang tahu petani Pak, petani itu Pak Iko punya lebih jago dari saya karena beliau tiap hari melihat. Ada 2 jenis petani durian Pak. Satu bos yang punya usaha bisnis yang lain, punya kebun durian. Itu setengah mati kita Pak. Tapi kayak Pak Agus, dia memang petani, dia punya bisnis lain, tapi dia ke lapangan. Itu jauh lebih bagus. Makanya saya posting Bapak, kebun Sumatera Utara, aja kayak ini lebih bagus daripada kebun bos. Beda dengan petani. Beda. Ya akarnya juga bagus dia. Ya carilah tanahnya yang sesuai, jangan tanah berpasir, tanah berliat, tanah pegunungan, masing-masing punya peralatan yang berbeda. Ya, karena daya ikatnya, kenaikan KPK. Ya, setiap kali memupuk, humic acid harus masuk. Pasti Pak, berarti sebulan sekali Bapak harus humic acid. Dosisnya 5 gram atau 5 cc per liter air.
satu pohon 20 sampai 40 liter air. Asam amino boleh polilakat, support aja. Boleh kan? Boleh. Tapi apa akibatnya? Asam amino itu kan makanan bakteri juga, mikroorganisme juga kan?